Halo, selamat datang dalam Flipbook ini yang mengangkat topik manajemen internasional. Buku ini disusun untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan, strategi, serta praktik terbaik dalam dunia manajemen di tingkat global. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, pengelolaan bisnis internasional menjadi hal yang tak bisa diabaikan. Perusahaan-perusahaan kini dihadapkan pada beragam peluang dan tantangan yang datang dari operasi pasar yang sangat dinamis dan beragam budaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen internasional menjadi kunci untuk meraih kesuksesan dalam lingkungan bisnis global. Kami berharap Flipbook ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta memperkaya pengetahuan pembaca tentang bagaimana perusahaan dapat meraih keberhasilan dalam kancah internasional. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca. Semoga pembahasan dalam Flipbook ini memberikan inspirasi dan perspektif baru dalam dunia manajemen global. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggunakan media Flipbook dengan materi manajemen internasional adalah membantu peserta didik memahami konsep dan praktik bisnis global melalui media pembelajaran interaktif. Materi manajemen internasional dengan media Flipbook menyajikan secara digital yang mencakup pengertian, jenis-jenis, faktor-faktor, hambatan, tujuan dan manfaat, dan kesimpulan dari materi manajemen internasional, yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai manajemen internasional. Manajemen internasional merupakan manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Manajemen internasional mengacu pada semua kegiatan-kegiatan manajerial diarahkan memastikan kontrol dan perencanaan sumber daya yang efektif dalam sebuah organisasi beroperasi secara global. Bagaimana perkembangan manajemen internasional? Pada saat ini, manajemen internasional yaitu berupa kegiatan ekonomi antar negara yang terjadi secara otomatis dengan mempergunakan jalur informasi digital bebas hambatan. Karena pada saat ini adanya teknologi dan informasi yang melewati batas-batas negara. Selain itu, setiap orang baik sebagai individu, pemimpin atau manajer dituntut untuk mempunyai wawasan tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di dunia internasional. Karena mudahnya teknologi dan informasi, oleh karena itu, para usahawan ataupun negarawan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan profesi yang handal, dan tangguh serta mandiri, agar mampu membuat bisnis internasional dalam lingkungan global dan mampu bekerjasama serta bersaing dalam dunia persaingan bebas. Jenis-jenis manajemen internasional. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki fungsi eksekutif. Divisi ini akan melakukan perencanaan, menganalisis, dan menerapkan strategi yang tepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam perusahaan. Kedua, manajemen pemasaran. Job desk mereka yang bekerja di bidang manajemen pemasaran tidak hanya tentang marketing produk dan jasa. Pada praktiknya, mereka juga diharapkan dapat membuat strategi pemasaran, merencanakan produk, menetapkan merek, hingga menentukan target pasar. Yang ketiga, manajemen penjualan. Setiap langkah dan kebijakan dalam perusahaan membutuhkan panduan serta aturan termasuk soal penjualan. Inilah alasan dibutuhkan manajemen penjualan yang tidak hanya menerapkan kebijakan jual beli, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan masih bisa memperoleh keuntungan. Yang keempat, manajemen hubungan masyarakat. Di lapangan, tugas utama divisi ini adalah memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki hubungan baik dengan masyarakat, organisasi publik, ataupun pemerintahan yang ada di sekitar. Faktor-faktor manajemen internasional ada faktor politik, meliputi stabilitas politik, kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan hubungan internasional yang mempengaruhi operasi bisnis global. Perusahaan harus mempertimbangkan resiko seperti perubahan regulasi, tarif, embargo, dan konflik politik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis di negara tertentu. Yang kedua ada pengembangan ilmu teknologi, mendukung efisiensi operasional, inovasi produk,
daya saing global, dan akses ke pasar baru. Teknologi membantu perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan menjangkau konsumen secara lebih efektif di tingkat internasional. Pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam manajemen internasional mencakup inovasi teknologi, pemahaman lintas budaya, strategi globalisasi, dan peningkatan keahlian manajerial. Hal ini memungkinkan perusahaan menghadapi tantangan global, meningkatkan efisien, dan beradaptasi dengan perubahan pasar internasional. Faktor ekonomi. Manajemen internasional mencakup kondisi ekonomi suatu negara yang memengaruhi operasi bisnis global, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, suku bunga, dan ketersediaan sumber daya. Faktor ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi agar sesuai dengan pasar lokal dan mengelola risiko ekonomi yang muncul. Hambatan manajemen internasional. Pertama, perbedaan budaya. Kesulitan dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal, norma, dan nilai-nilai yang berbeda dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Perbedaan dan peraturan pajak dan kebijakan perdagangan di berbagai negara dapat menyulitkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien. Lalu ada resiko politik dan ekonomi, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan ekonomi, atau krisis ekonomi di negara tempat perusahaan beroperasi dapat menimbulkan resiko bagi investasi dan operasi. Yang terakhir ada bahasa dan komunikasi. Hambatan bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif, yang penting dalam koordinasi tim internasional dan pemahaman kebutuhan pasar lokal. Manfaat dan tujuan manajemen internasional. 1. Memperluas lapangan pekerjaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang impor, ekspor skala besar pasti membutuhkan SDM berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup banyak untuk mengelola bisnis. 2. Meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya tarif impor, semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke pasar dalam negeri. Semakin tinggi pula penerimaan kas negara. 3. Menstabilkan harga dalam negeri. Membuat harga pasar dalam negeri stabil. Kelangkaan produk yang terjadi di dalam negeri bisa membuat harganya lebih, di mana mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. 4. Bisnis internasional diharapkan mampu memicu pengusaha lokal untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang tidak kalah saing serta harga yang lebih terjangkau. Kesimpulan, manajemen internasional adalah proses mengelola operasi bisnis lintas negara dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Keberhasilan dalam manajemen internasional membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika global, adaptasi terhadap lingkungan lokal, serta strategi yang inovatif dan fleksibel untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di pasar internasional.